Perkenalkan, kami dari First Production. Kami akan mempersembahkan video pembelajaran pengukuran. Sobat IPA, mari kita belajar. Let's go! Hey, perkenalkan, nama saya Rohimah Handayani dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2012 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Febriani Fikumah dari Prodi Pendidikan IPA 2012 Universitas Negeri Semarang. Hey, perkenalkan, nama saya Wahyuda Rahmatika dari Prodi Pendidikan IPA 2012 Universitas Negeri Semarang. Tujuan: melalui video pembelajaran ini, siswa dapat memahami konsep pengukuran, besaran, dan satuan dalam kehidupan sehari-hari, serta terampil menggunakan alat ukur. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep pengukuran, berbagai besaran yang ada pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi, serta pentingnya perumusan satuan terstandar atau baku dalam pengukuran. 4.1. Menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Ukurannya sama nggak ya? Sama kok. Ukurannya berapa ya? Coba deh kita ukur pakai jengkal. 1 jengkal lebih segini. Kok beda ya? Harusnya kan sama. Iya, tapi bener segini kok. Hei, kalian sedang apa? Sedang mengukur lebar benda ini. Bagaimana hasilnya? Harusnya sih sama, Ma. Tapi waktu kita ukur pakai jengkal, kita mendapatkan hasil yang berbeda. Pantas saja hasilnya berbeda karena kalian menggunakan satuan tidak baku. Coba gunakan alat ukur dengan satuan baku. Iya, kayaknya aku punya penggaris. Sebentar ya. Pakai penggaris. Nih, coba diukur. Kamu dulu. 24,2. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain dengan menggunakan satuan. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati secara internasional atau disebut juga satuan internasional. Contohnya meter, kilogram, dan sekon. Satuan sistem internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, dan juga CGS, sentimeter, gram, sekon. Satuan tidak baku yang tidak diakui secara internasional dan hanya dipakai dalam wilayah tertentu. Contohnya ada depa, jengkal, langkah, kaki, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam, yaitu panjang, satuan meter, massa, satuan kilogram, waktu, satuan sekon, kuat arus listrik, satuan ampere, suhu, satuan Kelvin, intensitas cahaya, satuan kandela, jumlah zat, satuan mol. Pada kesempatan kali ini
kita akan belajar tentang massa, salah satu dari besaran pokok. Nah, nih sekarang saya lagi ada di toko kelontong nih. Saya mau beli gula pasir yang sebanyak 1 kilogram. Nah, tapi di sini ada 2 bungkus gula pasir. Saya bingung ya, 1 kilogram ini apa yang ini ya? Coba kita buktikan dengan menggunakan neraca. Ayo. Di sini ada alat ukur untuk mengukur massa suatu benda, namanya neraca. Coba sekarang kita taruh yang plastik besar ya di neraca. Satu kilogram kan? Oke, yang satunya? Setengah kilogram. Plastik kecil setengah kilogram dan plastik besar 1 kilogram. Plastik besar 1 kilogram dan plastik kecil setengah kilogram. Tadi kan aku sudah beli gula pasir yang 1 kilogram, jadi kita beli yang ini, oke? Mudah kan cara mengukur massa suatu benda dengan menggunakan neraca dan satuannya adalah kilogram. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Aku punya ini loh. Itu apa? Ini jangkau sorong, alat untuk mengukur diameter benda dengan ketelitian 0,1 mm. Coba deh, ini makanya gimana Feb caranya? Coba pakai tutup botol ikan. Ini yang atas namanya skala utama dan yang bawah skala nonius. Skala utama dan skala nonius. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat. Hai Sobat IPA, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang besaran pokok waktu. Coba lihat betapa luasnya lapangan ini. Wah, luas sekali. Wow. Kira-kira berapa lama yang kita butuhkan untuk mengelilingi lapangan ini? Tak tahu lah. Itu ada mas. Ah, itu ada orang lari. Mari kita ukur. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit 12 detik atau sama dengan 132 detik. Oke, tadi kita sudah belajar tentang besaran pokok waktu. Terima kasih. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan diantaranya luas, satuan meter persegi, volume, satuan meter kubik, massa jenis, satuan kilogram per meter kubik, kecepatan, satuan meter per sekon, percepatan, satuan meter per sekon kuadrat, gaya, satuan newton, usaha, satuan joule, daya, satuan watt, dan masih banyak contoh yang lain. Halo Sobat IPA, sekarang kita akan belajar mengenai besaran turunan yaitu volume. Sekarang kita akan bersama-sama melakukan praktikum sederhana mengukur volume benda tidak beraturan. Pertama, siapkan air. Kedua, siapkan benda yang akan diukur yaitu batu. Yang ketiga, siapkan gelas ukur.
Jika kalian tidak memilikinya, kalian dapat menggunakan gelas berskala. Langkah percobaannya dimulai dengan menuangkan air ke dalam gelas. Isilah sampai batas tertentu. Contohnya sampai 200 ml. Sampai 200 ml. Jangan lupa untuk mencatat volume awal air ke dalam gelas. Langkah selanjutnya, masukkan benda yang akan diukur ke dalam gelas. Coba lihat volume air yang berada di dalam gelas. Berapa kenaikannya? Ya, benar sekali. Volume air yang awalnya 200 menjadi 250 ml. Jadi, kita dapat mengetahui volume benda tidak beraturan ini dengan cara menghitung volume akhir air dikurangi volume awal, sehingga volume benda ini adalah 50 ml. Bagaimana Sobat IPA? Mudah kan? Oke, kita akan belajar mengukur besaran luas. Perhatikan gambar tersebut. Berapa luas bak pasir pada gambar di atas? Mari kita hitung. Menghitung luas. Diketahui bahwa P atau panjang sama dengan 9 meter dan L atau lebar sama dengan 2,75 meter. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Luas sama dengan 9 meter dikali 2,75 meter. Luas sama dengan 24,75 meter persegi. Jadi, luas bak pasir tersebut adalah 24,75 meter persegi.